Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIK 2408794. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gaya. Nah, materi gaya ini biasanya untuk materi kelas 4 SD. Nah, mari kita langsung ke video saya pada pembelajaran dengan menggunakan proyek PJBL ataupun dengan PBL. Halo anak-anak, perkenalkan, saya Muhammad Lutfi. Di sini kita akan menjelaskan ataupun pada materi hari ini kita akan menjelaskan ataupun mengetahui apa itu gaya. Nah, di sini anak-anak, apakah sudah tahu apa itu gaya? Nah, gaya itu adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ada juga yang mengatakan gaya dapat membuat benda bergerak ataupun menghentikan gerak atau mengubah bentuk benda. Nah, di sini anak-anak, apakah kalian tahu apa itu macam-macam gaya yang ada di kehidupan kita? Nah, di kehidupan kita itu sebenarnya banyak ya gaya itu. Nah, gaya itu di dunia itu ada 5, yang dimana gaya yang pertama itu adalah gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Nah, oke, di sini apa contoh gaya otot? Seperti memukul ataupun menarik ataupun dorongan. Nah, itu merupakan gaya yang berasal dari otot. Nah, itu merupakan contoh dari gaya otot. Nah, terus apalagi misalnya di kehidupan sehari kita, misalnya apalagi gitu. Nah, terus yang kedua yaitu ada gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, di sini contoh gaya gesek apa? Nah, contoh gaya gesek di sini yaitu seperti di jalan. Nah, motor ketika di jalan itu kan merupakan contoh dari gaya gesek, yang dimana makanya bukti dari gesekannya itu ban motor ya, kalau kita sering gunakan itu akan cepat gundul. Nah, itu merupakan bukti gaya gesekan, tetapi gaya geseknya itu kecil, tetapi beda dengan gaya gesekan yang sangat besar seperti penghapus ya, penghapus. Terus kalau kita menulis terus salah dalam buku, nah kita kan biasanya menggunakan penghapus. Nah, itu juga merupakan contoh dari gaya gesek. Nah, untuk yang ketiga ada gaya pegas. Nah, gaya pegas adalah gaya yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Nah, contohnya ini nih. Nah, yang kecil ini adalah merupakan contoh dari gaya pegas, yang dimana ketika kita ditekan ini, nah akan kembali seperti ini. Nah, itu merupakan contoh dari gaya pegas. Ataupun contohnya itu seperti dalam spakbor motor ataupun sepeda. Nah, biasanya itu juga ada gaya pegasnya. Ataupun seperti besot. Nah, itu besot merupakan contoh dari gaya pegas. Yang keempat yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet, dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Nah, anak-anak, di sini ada tahu apa itu contoh dari magnet gitu, dari kehidupan sehari kita, apa itu contohnya? Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari magnet, dan ini adalah benda logam. Nah, ini adalah bukan jadi contoh gaya magnet, yang dimana apabila kita didekatkan itu bisa menjadi tidak jatuh, jadi mendekat, jadi menarik, ataupun menjadi mendorong. Biasanya itu kalau magnet ketemu magnet short sama magnet north, biasanya itu akan mendorong atau saling bertolak belakang. Nah, untuk yang kelima ada gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, gaya yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Nah, penemu dari gaya gravitasi ini, anak-anak ada yang tahu siapa penemu dari gaya gravitasi ini? Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya
yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Nah, penemunya itu adalah Isaac Newton, yang dimana dia itu awal mulanya itu dia itu sedang duduk santai ya di bawah pohon. Kemudian dia itu melihat sebuah apel yang jatuh ke bawah. Maka dia itu berpikirlah berpikir kritis, bagaimana itu apel kok bisa jatuhnya ke bawah, tidak jatuh ke atas. Setelah diselidiki, ternyata di dalam bumi ini memiliki gaya gravitasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, oke, kita anak-anak kita beri tugas ya untuk LKPD-nya. Nah, di sini ada LKPD-nya. Ya teman-teman, anak-anak lihat ya. Nah, ini ya LKPD-nya yang harus kalian kerjakan untuk supaya materi-materi kalian lebih. Nah, ini contohnya ketapel ini gaya apa gitu. Nah, itu ya. Jadi anak-anak nanti sama bapak kasih itu contoh tugasnya dan nanti harus dikerjakan sesuai dengan yang telah bapak berikan materinya tadi. Semoga harapannya materi yang saya bapak sampaikan tadi itu bisa memberi manfaat kepada anak-anak semuanya. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan anak-anak? Nah, karena tidak ada, langsung ya kita tutup aja pembelajaran hari ini dengan tapi sebelum itu semoga ya harapan bapak itu semoga video pembelajaran hari ini dan materi hari ini bisa tersampaikan dan anak-anak semua paham ya. Mungkin tutup lagi dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma ya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.